agak sulit menghitung dalam hal kerugian karena pengolahan sumber daya alam. Jadi bukan kerugian dalam pengertian seolah keuntungan itu juga, kadang-kadang keuntungan yang diperoleh itu dianggap kerugian. Ini kayak sulap ya. Kayak sulap. Sampai sekarang saya selalu bertanya tuh, kenapa ya dalam kasus-kasus lingkungan, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana itu nggak pernah dihitung. Kalau kerugian keuangan negara, maka di situ akan ada selalu dikatakan berkurangnya hak negara atau bertambahnya kewajiban negara. Nah, dalam konteks kerugian lingkungan dianggap negara kewajibannya bertambah. Pertanyaannya, apa benar bertambah? Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cita, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo, apa kabar sahabat Suara Kebenaran? Senang sekali ADR TV kembali menjumpai Anda dalam program Suara Kebenaran, program yang selalu menyuarakan kebenaran di tengah berbagai macam kontroversi hukum yang terjadi di masyarakat. Tentunya bersama Prof. Romli Atmasasmita yang hari ini sudah hadir senantiasa menemani kita. Apa kabar, Prof? Baik. Senantiasa baik dan sehat selalu. Dan tentunya juga saya Anastasia Putri yang akan menemani Anda dalam diskusi episode Suara Kebenaran kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang pada semester pertama tahun 2020 menyebutkan bahwa kerugian negara akibat korupsi kekayaan alam mencapai hampir 30,5 miliar rupiah. Kerugian tersebut diantaranya berasal dari 5 kasus korupsi, masing-masing di 2 sektor tambang dan energi dan 1 di sektor kehutanan. Lalu bagaimana sebenarnya fenomena korupsi sumber daya alam ini terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Suara Kebenaran hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Gatot Supiartono, SH, ACCAK, selaku mantan auditor utama BPK. Apa kabar Pak Gatot? Kabar baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, dan ini ada tamu kita dari jauh-jauh dari Medan. Selamat datang Profesor Dr. Alfi Syahrin SHMS, selaku Guru Besar Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup dari USU. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami. Baik, kita akan membahas pertama-tama saya mau ke Prof. Romli terlebih dahulu. Prof, kita tahu bahwa korupsi di sektor sumber daya alam ini sudah memunculkan penguasaan oligarki terhadap kekayaan alam. Konsekuensinya, kekayaan alam didominasi oleh penguasa, oleh orang-orang terdekat dengan kekuasaan. Dan presentasinya penguasaan sumber daya alam ini luar biasa timpang ya, Prof. Rakyat hanya mendapat secuil saja. Bagaimana nih, Prof, melihat fenomena semacam ini? Jadi, itu fenomena sosial yang terjadi ya, pengolahan pertambangan itu. Ya, tapi yang penting bagi kita ya, dari suara kebenaran ya, dari aspek hukum itu, apakah sudah benar ya bahwa dalam pengolahan ya, penambangan, pertambangan ya, baik sejak persiapan sampai eksplorasi itu ya, pemasaran itu memang sudah tepat penerapan Undang-Undang Tipikor ya, hanya karena ada kerugian keuangan negara. Itu pertanyaan yang sering terjadi ya. Walaupun di satu sisi itu baik dari sudut komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, tapi dari sisi lain karena ini menyangkut usaha pertambangan yang lebih kepada bisnis ya, transaksi bisnis termasuk investasi asing di dalam negeri, memerlukan kajian yang sangat hukum yang sangat teliti karena ada dampak-dampak terhadap kontraproduktif dari penegakan hukum mengenai pemberantasan korupsi. Ini perlu kita teliti, kita kaji, ya terutama konsep-konsep
yang diusung Undang-Undang Tipikor tentang kerugian keuangan negara. Ya. Belum bicara kita soal perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, ya, karena kedudukan dan jabatan. Itu masih banyak masalah, ya. Untuk mengklirkan kembali seharusnya bagaimana, ya, mengamati, mengkaji persoalan korupsi di dalam sektor sumber daya alam. Sebagaimana tadi yang disampaikan ICW kan, demikian. Baik, ini agak tipis ya, beda tipis ya Pak Gatot nih antara kerugian keuangan dan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dengan kerugian keuangan negara. Nah, kira-kira apa ini bedanya, Pak Gatot? Kalau kita bicara kerugian keuangan negara itu kan secara umum ya. Secara spesifik tadi dikatakan kerugian keuangan negara karena lingkungan. Nah, ini memang selama ini pihak pemeriksa, dalam hal ini BPK atau BPKP, jarang, boleh dikatakan jarang atau hampir tidak pernah diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara karena kerugian lingkungan. Kasus yang pernah terjadi, kasus Gubernur Sulawesi Tenggara kalau tidak salah, Pak Nur Alam itu penghitungannya bukan oleh BPKP atau BPK, ya. Nah, memang ada akhir-akhir ini dari pihak penyidik ini mencoba untuk meminta kepada auditor, dalam hal ini BPK atau BPKP, untuk mencoba bagaimana menghitung kerugian keuangan negara dari sektor sumber daya alam, kerugian sumber daya alam atau kerugian lingkungan. Nah, ini memang kalau seperti ini, apakah kerugian lingkungan itu termasuk dalam kerugian keuangan negara? Ini masih dalam ada silang pendapat. Tapi saya mencoba untuk memudahkan cerita ini. Jadi masuk kemana? Saya tidak akan dengan definisi, tapi bagaimana? Coba kita lalui satu persatu. Kita tahu, asumsi selalu yang digunakan oleh pemeriksa adalah kalau kerugian keuangan negara, maka di situ akan ada selalu dikatakan berkurangnya hak negara atau bertambahnya kewajiban negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu pengertian kerugian keuangan negara. Nah, dalam konteks kerugian lingkungan dianggap negara kewajibannya bertambah. Pertanyaannya, apa benar bertambah? Itu pertanyaannya dulu. Karena nanti ada kaitannya lagi. Bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Nyata dan pasti, apakah benar kalau ada kerugian lingkungan, itu negara wajib atau segera untuk memperbaiki lingkungan itu. Kita tahu perusahaan yang memiliki IUP atau IUPK itu wajib membayar yang namanya jaminan reklamasi dan juga jaminan pasca tambang. Kita tahu jaminan itu adalah apa? Ini digunakan nanti kalau mereka sudah selesai, maka perusahaan yang memiliki IUPK itu harus memperbaiki dulu lingkungan yang dikatakan tadi rusak. Setelah selesai 100%, ya, selesai, baru uang jaminannya itu dikembalikan. Kalau tidak melakukan, maka gubernur atau bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan perbaikan tadi, kerusakan tadi, dengan uang jaminan ini. Jadi sampai di sini pun nggak ada kewajiban negara, gitu loh. Jadi kalau dibilang nyata dan pasti, pasti belum. Dan kapan? Ya nunggu sampai selesai. Nah, jadi semakin kita runtun seperti itu, semakin jelas. Setelah selesai. Misalnya uangnya kurang dari jaminan, ternyata realisasinya lebih besar. Atau dengan uang jaminan itu ternyata belum selesai perbaikannya. Apakah negara wajib? Belum tentu juga. Kalaupun misalnya negara akan wajib, kapan? Kan belum sekarang. Maka dengan sendirinya pengertian kerugian negara yang nyata dan pasti tidak bisa. Itu clear di situ.
gitu Mbak. Jadi BPK dalam hal ini tidak pernah dilibatkan. Dilibatkan justru dilibatkan dalam seperti ini. Tapi pertanyaannya bagaimana kita memahami itu masuk ranah lingkup BPK atau auditor atau tidak gitu loh. Sepertinya dalam kasus terakhir ini seperti dipaksakan untuk masuk itu dalam lingkup kerugian keuangan negara. Kalau pengalaman Bapak sebagai mantan auditor BPK seperti apa? Dalam konteks yang saya katakan tadi, dalam konteks ini belum pernah saya hadapi seperti itu. Tapi pernah sekali pada waktu itu kurang lebih tadi saya cerita dengan Prof. Alvin bahwa saya waktu itu diminta untuk meyakinkan bahwa ada kerugian keuangan negara. Tapi karena menyangkut waktu itu sumber daya alam, saya katakan pertama itu bukan kompetensi saya. Jadi saya tidak bisa. Akhirnya saya minta harus ada ahli waktu itu di bidang perminyakan karena menyangkut mengenai cadangan minyak. Tapi oleh mereka sampai nunggu berapa bulan tidak dipenuhi, akhirnya bukan tidak ada kerugian negara, keuangan negara, tapi saya tidak dapat menghitung kerugian keuangan negara. Mungkin Prof. Alvi bisa memberikan pencerahan nih, bagaimana sebenarnya cara menghitung kerugian negara, terutama dalam konteks lingkungan nih? Ya, baik, terima kasih. Ini menarik dalam kasus lingkungan itu kerugian negara dihitung dengan menggunakan Permen LH nomor 7 tahun 2014. Kalau kita perhatikan Permen LH nomor 7 tahun 2014, itu dalam rangka untuk melaksanakan pasal 90, yaitu menghitung tentang kerugian lingkungan akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Kalau diperhatikan pada ketentuan pidana pasal 119 UU PLH, di sana tidak ada berbicara tentang kerugian lingkungan. Yang ada yaitu keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kemudian biaya yang dilakukan untuk melakukan pemulihan. Sekarang pada saat melakukan pemulihan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, apakah itu sudah menggunakan uang negara? Itu kan akan dikenakan kepada corporate. Bisa nggak yang akan dikeluarkan oleh corporate itu sebagai kerugian keuangan negara? Nah, ini nanti Pak bisa menjelaskan sama Prof. Ramli. Karena kalau mengacu kepada itu, apa dasar menyatakan kerugian lingkungan sama dengan kerugian keuangan negara? Kemudian lagi kalau kita perhatikan di dalam Permen SDM itu juga berkaitan bahwa biaya itu akan dikeluarkan oleh corporate untuk melakukan pemulihan, reklamasi terhadap apa tambang tadi itu. Pertanyaannya, apakah negara dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan untuk melakukan pemulihan itu? Kalau udah, baru itu dikatakan merugikan keuangan negara. Kalau belum, kalau kita katakan ini potensi yang akan diterima oleh negara, potensi. Sekarang kalau kita mengacu kepada pasal 2 dan 3, itu katanya harus telah menimbulkan akibat, nggak bisa potensi. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia sudah menjadi delik material, bukan delik formil lagi. Ini yang menarik terkait dengan penanganan kasus-kasus lingkungan. Kalau dikaitkan kerugian lingkungan sama dengan kerugian keuangan negara. Nah, jadi ini perlu penjelasan yang lebih lanjut lagi, karena dalam bimbingan saya sama mahasiswa, kadang-kadang ada juga aparat penegak hukum, mereka pun nggak
tahu apa beda dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu. Bahkan bisa corporate itu menjadi turut serta di pasal 3. Ini gimana nih, Prof? Ya, Prof, kalau kita mengacu pada laporan ICW yang mengatakan bahwa ada sekitar 30,5 miliar rupiah kerugian akibat korupsi kekayaan alam. Ini paling banyak di sektor tambang dan energi dan juga kehutanan. Kira-kira bagaimana mereka menghitung kerugian ini, Prof? Saya juga kurang tahu ya, ICW ngambil dari mana data itu ya, karena pastinya kalau kerugian yang berasal dari pengolahan sumber daya alam pasti besar lah ya. Tidak mungkin cuma berapa miliar, 50 miliar ya. Itu 50 miliar itu biaya apa? Biaya pemulihan apa gitu ya. Jadi ini belum jelas ya. Makanya yang kita persoalkan adalah kerugian yang terjadi karena pengolahan sumber daya alam itu yang mana? Ya, apakah kerugian karena biaya pemulihan yang dikeluarkan oleh corporate, atau memang kerugian yang terjadi nyata-nyata kerugian yang nyata? Ini kan masih dispute-nya ya. Memang tidak mudah. Ya, artinya tidak mudah karena masih ada masalah tentang standar audit ya. Kalau keuangan negara standar auditnya jelas, BPK punya standar audit, ya juga BPKP. Tapi kalau yang namanya lembaga audit yang lain, saya khawatir belum ada ya standar audit khusus untuk kerugian lingkungan misalnya. Nah, kalau standar audit untuk pemeriksaan APBN ya, yang tersedia, yang digunakan, yang habis, nah itu mungkin masih bisa ya. Pakai standar audit yang sudah berlaku universal, itu yang saya tahu. Tapi yang ke lingkungan ini masih bertanya-tanya. Makanya menjadi masalah ya, dan juga kita bahas hari ini. Kita juga ingin pertama memperoleh klarifikasi seperti apa. Kedua juga bagi masyarakat ya. Jadi harus bisa membedakan antara kerugian keuangan negara dan kerugian yang timbul karena pengolahan sumber daya alam. Nah, beda ya, demikian. Jadi memang belum ada satu kesepakatan, kepastian tentang yang penting standar auditnya ada enggak gitu ya. Kalau menurut Pak Gatot, bentuk-bentuk korupsi SDA ini apa saja mungkin Saya mungkin mengelaborasi dulu tadi dikatakan standar audit oleh Prof. Romli ya. Memang secara khusus standar audit untuk pemeriksaan lingkungan itu tidak ada. Tetapi begini, auditor itu dimanapun itu kalau dia melakukan pemeriksaan membutuhkan keahlian khusus, maka dia bisa menggunakan tenaga ahli di bidangnya. Nah inilah di sini digunakan. Tetapi seperti saya katakan, bukan berarti kalau saya menggunakan atau auditor menggunakan tenaga ahli itu boleh siapa saja. Harus ada kompetensinya. Kompetensinya tadi pertama adalah kecakapan. Kecakapan itu dari pendidikan, ya, pengalaman, reputasi profesional, kemudian juga kewenangan. Memiliki kewenangan nggak yang bersangkutan itu sebagai ahli yang akan nanti digunakan oleh auditor. Yang ketiga, independensi. Nah, independensi ini penting. Kenapa? Jangan sampai yang kita hire itu memiliki afiliasi dengan auditi kita yang mau diperiksa. Ini nanti tidak objektif hasilnya. Berikutnya, kalau itu sudah terpenuhi, maka kita juga harus punya kesepahaman dengan si ahli tadi mengenai pertama adalah metodologi. Metodologinya gimana? Jadi bukan ya terserah lu lah, bukan seperti itu. Metodologinya kita mesti tahu, kemudian bagaimana samplingnya, dan hasilnya apakah juga kita perlu review kasarnya, apakah sesuai fakta atau tidak dengan data yang dimiliki. Nah, kalau sudah ini kita peroleh, baru kita bisa adopt sebagai laporan atau bagian daripada laporan si auditor tadi. Jadi secara khusus tidak ada, tapi bagaimana kita menggunakan ahli sesuai dengan kebutuhan skop audit kita.
Prof. Alfi, apakah kalau kita bisa mengatakan pemberian izin penggarapan lahan itu juga merupakan salah satu bentuk korupsi sumber daya alam? Jika dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi saya mau nambahkan apa yang dikemukakan Bapak Gatot tadi. Ini menarik. Kalau kerugian keuangan negara diartikan juga termasuk pada potensi yang akan diterima. Harusnya yang dihitung adalah keuntungan yang diperoleh corporate atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena keuntungannya itu merupakan potensi yang akan diterima oleh negara. Misalnya, pada saat dia buka lahan di kawasan hutan, di sana ada kayunya. Kayu itu dia tebang, kemudian dia jual. Itu kan potensi keuntungan dia. Dan itu kan merupakan potensi yang akan diperoleh oleh negara. Tapi yang dihitung sekarang itu adalah biaya pemulihannya, bukan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana itu. Itu yang sampai sekarang saya selalu bertanya itu, kenapa ya dalam kasus-kasus lingkungan, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana itu nggak pernah dihitung. Malah menjadikan biaya pemulihan itu sebagai kerugian negara. Sementara negara belum melakukan pemulihan itu. Nah ini mungkin Prof. Romli, siapa bisa jelaskan ini Prof? Ya, ini Prof. Silakan Prof untuk menanggapi. Ya, jadi kalau saya lihat dari keterangan Pak Alfi ya, mengenai potensi tadi, kalau potensi itu kan lebih mudah daripada actual cost. Iya. Ya, kalau kerugian dalam pengelolaan lingkungan itu sulitnya dengan actual cost, pasti sulit ya, karena bagaimanapun perkembangan dalam proses pengolahan penambangan itu akan mengalami turun naik ya. Seorang pengusaha dapat iup misalnya, mengolah dari mulai eksplorasi belum menghasil apa-apa itu, dia sudah biaya keluar banyak itu pasti, ya kan? Kita belum tahu dia mau untung berapa, hasil eksplorasinya dijual, jadi belum bisa dipastikan. Kalau untung berapa, rugi belum tentu. Nah, oleh karena itu agak sulit menghitung dalam hal kerugian karena pengolahan sumber daya alam. Yang paling mudah ya menurut saya ini perkiraan bagi penegak hukum menghitung biaya pemulihan. Kalau ada kerusakan, berapa biaya pemulihan yang dikeluarkan dari katakanlah BUMN ya, PT Timah misalnya, berapa? Ya itu yang dihitung. Jadi bukan kerugian dalam pengertian seolah keuntungan itu juga, kadang-kadang keuntungan yang diperoleh itu dianggap kerugian. Ini kayak sulap ya, kayak sulap. Jadi si BUMN itu nggak boleh untung kan, kalau untung pun dianggap rugi. Nah, yang benar yang mana ini ya. Jadi sebenarnya ada salah kaprah pengertian Ya, gitu ya Prof. itu artinya bukan karena salah pengertian, tapi karena memang nggak mau sulit. Penegak hukum itu ingin quick healing tuh ya, ingin cepat hasil. Karena dia sudah memberitahu pada masyarakat, hasilnya nanya mana masyarakat hasilnya. Untuk itu dia kalau menggunakan audit biasa ya, keuangan nggak mungkin. Kalau ahli lingkungan syaratnya kan banyak nih, ini ya kan, nggak gampang. Nah yang paling mudah ya itu menghitung ya, berapa negara udah keluar untuk urusan kayak begini. Tapi belum dihitung juga kira-kira nanti apa keuntungannya, kerugiannya di mana. Ini belum jelas. Nah karena dispute. Kalau menurut saya ya, ikuti saja peraturan lingkungan mengenai syarat ahli. Tapi walaupun BPKP boleh meminta bantuan ahli, syaratnya juga banyak, ya kan? Nah setelah dia ahli menghitung, apakah otomatis langsung diambil alih BPKP inilah hasil kami gitu? Nah itu juga perlu ditanya. Karena yang disebut keterangan ahli itu harus betul-betul ahli. Tapi kalau keterangan ahli kemudian diambil alih dengan KOP PPK atau BPKP,
Ini namanya penyesatan informasi ya. Nah, ini juga memang agak sulit kalau dari segi hukum, ya nggak semudah begitu, rupa gitu ya. Demikian. Baik, Pak Gatot, tadi Bapak juga sempat bercerita, Bapak sempat menjadi saksi ahli untuk kasus korupsi timah ya. Nah, dalam kasus ini seperti apa kerugian negara yang ditimbulkan? Apakah ini termasuk kerugian lingkungannya ada dan juga kerugian keuangan negara? Iya, di dalam dakwaan jaksa, kerugian lingkungan itu dianggap sebagai kerugian keuangan negara, dakwaan jaksa. Tapi dalam pemberian keterangan yang saya berikan tadi seperti sudah saya sampaikan, ya, apakah sudah nyata dan pasti, ya. Terus ada di dalam audit atau akuntansi itu ada namanya istilahnya prinsip realisasi, nyata dan pasti itu kan benar nggak negara atau dalam hal ini pemilik IUP PT Timah sudah mengeluarkan untuk itu. Karena dia sudah membayar jaminan, dia sudah menyetorkan. Ada di dalam neracanya PT Timah itu uang jaminan. Di Pemda itu juga ada mereka sebagai utang. Masuk dalam rekening, ada yang sebagai pasca tambang itu di deposito, satunya di rekening. Jadi mereka ada uangnya itu. Jadi bagaimana dikatakan ini sudah realisasi? Nah, mereka tetap mengatakan itu sebagai, tapi saya berpendapat itu tidak seperti itu. Jadi Prof mau gimana, menanggapi juga sebagai Ini saksi ahli juga jaminan Prof. ya, jaminan asuransi. Ya, selama kita asuransi jiwa, kalau kita belum mati belum keluar tuh uang jaminan. Tapi kalau kita udah meninggal keluarlah. Ada haknya ahli waris. Sama. Jadi kalau ada jaminan sebelum dimulai, memberikan jaminan pada negara. Kalau ada kerugian, jaminan ini yang digunakan. Kalau kerugiannya nggak ada, jaminannya masih ada, nggak ada kerugian. Kalau tahu ada kerugian, jaminannya melebihi dari kerugian, berarti nggak ada kerugian kan? Tapi angkanya cukup fantastis ya, Prof. Ya, artinya jaksa itu harus menghitung juga jaminan. Jangan diabaikan itu jaminan, ya. Karena selama jaminan itu masih ada, tidak mungkin negara rugilah, ya. Jadi tergantung perhitungan, setelah ada perhitungan, ada kerugian, jaminannya cukup nggak? Kalau nggak cukup, berarti kan jaminannya itu ada kerugian. Tapi kalau masih cukup, ya nggak mungkin. Jadi memang agak pelik ya perhitungan kerugian di sektor lingkungan hidup sumber daya alam itu. Tidak beda dengan kerugian-kerugian biasa yang dari APBN, APBD kan. Nah ini. Baik, Prof Alfi, kita juga tahu bahwa pengelolaan sumber. Tambah lagi ya. Ya. Kalau begitu ya, pendapat saya, ada kepastian hukumkah dalam hal menghitung kerugian sumber daya alam? Adakah kepastian hukum? Nah ini pertanyaannya kan penting. Karena hukum kan, apalagi hukum pidana ya, yang harus mengungkap kebenaran material ya, dari satu perkara. Nah kebenaran material sesungguhnya itu, kalau lingkungan, kalau tadi dengan jaminan, berarti setelah uang jaminan dikeluarkan, masih ada kekurangan. Nah itu. Selama itu ada ya, nggak ada kekurangan. Ya. Demikian ya tambahan. Baik, Prof Alfi, kalau kita tahu bahwa pengelolaan sumber daya alam ini sebagian besar itu hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Dan banyak sekali modus-modus untuk mengakali kebijakan. Nah, bagaimana Prof menanggapi fenomena ini? Jadi, kalau kita perlu ke landasan filosofisnya dulu, landasan yuridis konstitusi. Bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Negara di sini unsurnya rakyat dan pemerintah. Rakyat pemegang kedaulatan, pemerintah sebagai pengelola kedaulatan. Artinya sumber daya alam itu adalah untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Pada saat sumber daya alam ini dikelola oleh korporat, apakah itu dalam rangka untuk kemakmuran rakyat? Atau hanya untuk meningkatkan iklim investasi. Yang menarik dalam beberapa case misalnya ada norma kita untuk corporate
itu dikasih 30 tahun dan wajib diperpanjang 30 tahun lagi. Sementara kalau itu dikelola oleh rakyat hanya dikasih 10 tahun dan wajib untuk dievaluasi. Ini kan menarik ini. Kalau dari konsep itu kelihatan bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran orang, bukan rakyat lagi. Karena orang di situ ada naturalistic person, ada re person. Rakyat itu naturalistic person. Corporate re person. Re person ini mempunyai kemampuan ekonomis yang lebih tinggi. Harusnya kalau cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yang berperan itu harusnya BUMN. Tapi faktanya di Ya, lapangan, BUMN nanti kerjasama dengan corporate swasta. Leadernya itu harus BUMN. Tapi dalam perkembangan sekarang kelihatannya leadernya adalah korporasi swasta. Nah, ini menarik untuk dikaji dalam perspektif Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian lagi, balik kepada pokok permasalahan kita. Apakah kerugian lingkungan itu sama dengan kerugian keuangan negara? Saya mengatakan tidak sama. Karena untuk kerugian lingkungan itu belum tentu kerugian keuangan negara. Karena kerugian keuangan negara itu adalah keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Sementara kerugian negara dalam arti lingkungan itu juga untuk generasi yang akan datang. Jadi apakah kerugian lingkungan, kerugian negara sama kerugian lingkungan, kerugian negara sama dengan kerugian keuangan negara, ini harus diperhatikan. Kerugian negara, kerugian lingkungan menjadi kerugian keuangan negara kalau pemerintah ada mengeluarkan untuk pemulihan. Karena kata kunci dari munculnya kerugian itu adalah terjadinya tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga, kalaupun itu bentuknya potensi yang akan diterima, maka yang harus dihitung itu adalah berapa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Misalnya dalam lingkungan, ada kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Itu tidak dilaksanakan. Biaya untuk melakukan tindak pidana lingkungan, itu kan keuntungan dari korporasi. Karena dia tidak mengeluarkan itu, biaya itu. Kemudian pada saat dia tidak melakukan itu, dia kan ada punya karyawan, dia nggak bayar karyawan itu. Itu kan keuntungan. Kemudian alat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kan ada susutnya ya Pak, nilai susutnya. Susut, ya. Itu nggak dibuatnya penyusutannya. Kalau 5 tahun aja, kalau penyusutan setahun 5%, itu ada 25% keuntungan dari nilai kewajiban yang harus dilaksanakan. Harusnya itu yang dihitung gitu. Dan berapa keuntungan yang diperoleh misalnya dari membuka kawasan hutan yang di dalamnya ada kayu, itu kan keuntungan juga. Pada saat dia melakukan tambang ilegal, ada tambang emas misalnya, atau apa yang bisa dia jual, itu juga merupakan keuntungan. Kenapa nggak itu yang dihitung gitu? Kenapa yang dihitung biaya pemulihannya gitu? Yang itu belum dikeluarkan. Nah, itu mungkin perlu menjadi perhatian kita ke depan. Ya, kalau untuk Pak Gatot ya, kita tahu seharusnya sumber daya alam ini harusnya menjadi sumber penerimaan negara. Tetapi justru malah menjadi sarana bagi koruptor untuk memperkaya diri. Lalu sebenarnya gimana peran audit dari BPK untuk mengantisipasi adanya korupsi sumber daya alam ini? Kita juga kan kalau di BPK itu juga melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan untuk penerimaan negara, bukan pajak. Itu juga kita lakukan pemeriksaan. Tapi memang dengan apa namanya yang sangat
banyak sekali nih perusahaan-perusahaan ini. Terus saja sampling kita boleh dikatakan tidak mencukupi. Malah selain BPKP juga tahun lalu itu diminta oleh Kementerian SDM untuk melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas PNBP dari perusahaan tambang batubara. Jadi ada 45 yang diaudit. Dan memang yang sejauh yang saya tahu ada beberapa itu dari 2018 sampai 2022 untuk perusahaan yang kecil saja, menurut saya ukurannya kecil, skalanya kecil, itu kurang bayarnya bisa sampai 28 miliar. Itu satu perusahaan. Kemarin yang disampling itu yang diminta ada 45 perusahaan. Kita belum tahu. Belum lagi tambang-tambang yang sangat besar, bagaimana kepatuhannya. Ini kepatuhan sebetulnya, pemeriksaan terhadap kepatuhan. Nah memang kalau menurut saya dengan sekarang pemerintah juga kalau mengandalkan pajak itu boleh dikatakan peningkatannya itu tidak terlalu banyak, PNBP ini harus lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya. Bagaimana misalnya mungkin sampling yang besar-besar, kalau ibaratnya di audit itu misalnya saya melakukan pemeriksaan terhadap piutang. Yang piutangnya besar saya periksa aja 1 atau 2 kan sudah besar hasilnya. Daripada 10 yang kecil-kecil. Hasilnya mungkin 10 cuma 10. Tapi kalau 2 yang besar mungkin hasilnya 200. Kenapa nggak kita yang besar? Nah, bagaimana pemilihan sampel itu sangat mempengaruhi bagaimana efektivitas penerimaan negara, bukan pajak. Prof. Ramli mau menambahkan, kira-kira sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah juga untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam ini? Sebetulnya masalah tadi ya, oligarki itu menarik, tapi begini, tidak mungkinlah swasta dalam atau asing itu datang kalau tidak ada kemudahan-kemudahan dalam aturan. Kemudahan aturan apa? Investasi lah. Ya, kemudahan aturan apa? Membuat korporasi kan mudah. Akta notaris, cukup pengurus sekian orang, ya kan? Lain dengan pengurus partai, susah. Setiap kabupaten harus ada partai. Korporasi nggak perlu, ya kan? Nah, mudahnya itulah yang menyebabkan berdoyong-doyong orang ke sini. Itu yang pertama. Kedua, ya, tadinya kan bebas, tidak ada kewajiban negara menyetor saham 51% tuh nggak ada. Bebas. Jadi pemegang saham orang di luar swasta, pemerintah itu bisa 100%. Bahkan Freeport aja yang baru kemarin zaman Pak Jokowi baru dikenakan 51% saham pemerintah. Selama ini kan 60% lebih di tangan Freeport. Pertanyaannya, apakah kita, bahkan dikatakan kita mau sampai 100% dikuasai pemerintah, ya mana ada yang swasta yang mau dikuasai pemerintah sedangkan dia bermodal 100%. Ini kan hal-hal yang ambisius. Maksud saya yang 50% aja belum benar mengelolanya kita, ya kan? Kemana? Ditaruh di mana? Nggak tahu, ya. Kalau termasuk 50% saham dividennya itu di mana? Nggak tahu kita, ya. Hanya cerita saja. Apa karena memang saya juga menemukan orang DPR lebih tahu. Tapi kok hasilnya hutang dulu gitu, kan masalah. Katanya kaya, sumber alam kita paling kaya. Mau di laut, mau di darat, mau di hutan belantara, ya kan? Mau di dalam perut bumi, kaya. Tapi kenapa kekayaan yang begitu besar, pajak yang sudah ada PNBP gitu kan, samping pajak, sudah ada lagi pungutan, kok masih seperti ini gitu. Jadi yang kita sayangkan tambah lagi undang-undang tipikor kan, makin lagi rumit kita, ya. Bagaimana menghitung tipikor di sumber daya alam, ini kan juga masih dispute. Jadi maksud kita perlu ada revolusi tentang atau evaluasi terhadap penerapan undang-undang, ya, yang sesuai dengan wilayahnya undang-undang. Pertambangan aja udah, ya kan? Ada syarat-syarat di sana. Undang-undang pertanian ada pertaniannya. Nggak usah dicampur baur dengan tipikor. Apalagi harus memikirkan kerugian itu apa.
Jangankan kerugian sumber daya alam, kerugian yang sekarang aja yang nyata-nyata dan pasti itu susah. Ini masalah kita ya. Jadi pertanyaan saya, coba kalau penerapan tipikor itu dibatasi tidak pada seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Asal ada hitungan kerugian tipikor. Ikutilah pasal 14, itu pembatas itu. Pembatas penerapan yang terlalu luas dari undang pasal 2 dan pasal 3. Tidak dilakukan juga. Satu heading tipikor ada pasal 14. Nggak dilakukan. Karena pasal 14 itu setelah ada pasal 23 kan. Kalau dibaca urutan itu kan, nah pembatasnya di pasal 14. Jangan seenak aja kamu terapkan pasal 23. Ini ada loh. Bahwa kalau di undang-undang lain disebut tipikor, ya ini bukan tipikor. Ini enggak. Jadi pendapat Mahkamah Agung ya, saya baca itu raker. Begini, sekalipun apa namanya, dominasinya atau wilayahnya ada di mana-mana, pelanggaran itu di undang-undang mana-mana, yang penting memenuhi rumusan tipikor. Jadi kamu susah tuh Hakim Agung. Aku susah tuh gini, positif aja kita. Nggak mau mikir adil apa enggak. Pokoknya ada dipenuhi persyaratan perbuatan melawan hukum, melawan wewenang, sudah tipikor. Ada kerugian. Dia nggak peduli bahwa itu harusnya tempat lain, bukan tempat sini. Ini terjadilah. Ya. Jadi dibuat sedemikian rupa telitinya undang-undang, ya, setelitinya sehingga sulit perkiraan waktu nyusun, sulit ya penegak hukum untuk berkelok-kelok gitu ya, kayak kelok 9 itu. Bisa juga. Cerdik. Iya. Kecerdasan. Cerdas. Kalau kita mau memberikan solusi ya kepada pemerintah, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan transparansi terutama dalam tata kelola SDA kita? Ya. Jadi ini menarik ya, ide dasar pendiri negara kita itu, bumi, air, kian alam dikuasai negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Anehnya, sumber daya alam Indonesia itu pada saat itu dikelola oleh swasta. Negara Indonesia nggak memiliki saham terhadap itu. Kan menarik ini, bro. Sementara sumber daya alam itu adalah modal untuk menghasilkan suatu produk. Apa namanya itu? Bahan baku. Mengandalkan pajak aja. Hanya mengandalkan pajak. Harusnya PPN. Kalau itu sebagai bahan baku, berapa persen misalnya? Kalau 30% itu sebagai bahan bakunya, berarti negara punya saham 30%. Kan gitu hitungnya. Pajak itu nanti hasil dari keuntungan biaya produksi. Harusnya 30% saham itu yang merupakan golden share yang nggak bisa kan malah ini ada yang bilang saham golden share di BUMN mau dihilangkan ya, Bro. Kalau seperti itu berarti negara kita ini bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi negara korporasi. Sekelompok rakyat Indonesia. Ini yang menarik gitu. Bisa nggak konsep tentang nilai sumber daya alam itu adalah milik rakyat untuk kemakmuran rakyat itu kembali lagi. Karena sekarang lebih mengarah kepada sumber daya alam itu dikelola untuk meningkatkan iklim investasi. Sekarang investasinya untuk siapa? Nggak boleh titik itu. Iklim investasi dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Ya. Yang sulitnya ya. Iklim investasi yes. Tapi setelah itu masuk investasi, kemana tuh hasilnya? Iya, kemakmuran rakyat. Pajaknya, ya kemana? Ini kan mungkin Bapak Auditor gimana bisa menjawab. Ini kemana ini larinya? Saya sebetulnya lebih concern tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Romli di mana untuk memudahkan sering hakim ini pokoknya semua apapun ininya minumnya teh sosro. Apapun yang ini, maaf bukan iklan, tapi maksudnya semua di pasal 2, pasal 3. Tapi begini, jadi buat auditor sebetulnya ini untuk bahan introspeksi juga, untuk lebih berhati-hati. Karena begini,
Audit, kita sering diminta audit untuk penghitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik untuk kasus-kasus korupsi. Nah, pada waktu permintaan itu, pihak penyidik, apakah itu KPK, Kejaksaan Agung, atau kepolisian, itu wajib melakukan yang namanya paparan. Nah, disinilah sebetulnya kita BPK, BPKP, atau aparat pengawasan yang lain harus lebih hati-hati lagi di dalam tadi menafsirkan mana yang masuk keuangan negara, mana yang bukan. Kalau kerugian negara itu kan hasil daripada dia masuk ke pengertian keuangan negara atau tidak. Kalau tidak, harusnya sudah ditolak dari awal. Tidak menjadikan ini pokoknya nih kerugian keuangan negara lah, nanti tiba-tiba bisa dihitung. Padahal bukan. Nah, ini mungkin perlu juga melibatkan selain auditor, juga orang bagian hukum di instansi pemeriksa, supaya juga paham mengenai pengerjaan ini. Jadi jangan sampai sudah diterima penugasannya, tapi nanti malah tidak pas. Lebih baik dari awal, oh ini tidak. Karena begini, auditor itu walaupun auditnya diminta oleh aparat penegak hukum untuk penghitungan kerugian negara, tapi independensi dan objektivitas itu tetap menjadi acuan utama di dalam kita melakukan audit. Jadi itulah, jadi di awal kita preventif mana yang benar-benar masuk dalam pengertian keuangan negara, mana yang bukan. Jangan kita campur adukan yang akhirnya nanti kita berpolemik di kemudian hari. Gitu, Mbak. Baik. Prof. Rolim mau menambahkan? Bisa, mau tambah juga itu. Ya. Tadi dikatakan harus ada pendampingan orang hukum ya. Di Undang-Undang BPK saya baca ini bahwa auditor yang menemukan ada auditor jika ada temuan unsur pidana, bahasanya gitu, dia melaporkan pada pihak berwajib. Saya nanya waktu itu di BPK itu, apa memang auditor sini mengerti hukum enggak? Enggak, akuntan semua. Ini bahasa undang-undang ini dari mana? Undang-undang itu aturan, harus dipatuhi. Bagaimana seorang auditor mengatakan ada temuan unsur pidana? Belajar pidana aja nggak pernah. Nah, ini salah satu tanda tanya. Oleh karena itulah penyidik dengan caranya meminta, kalau auditornya nggak mau mengatakan yang sebetulnya, atau mengatakan yang sebetulnya dianggap menghalang-halangi penyidikan. Terjadi ini, ada kenalan saya orang PPK, ketua Satgas, di Wasraya itu, disuruh nggak ada, akhirnya diancam melanggar pasal 21 orang tipikor obstruction of justice. Bayangin. Sampai dinonjok. Karena atasan pimpinan BPK takut juga oleh kejaksaan. Ini terjadi. Jadi bukan masalah aturan, masalah manusianya ini yang mengelola negara ini, termasuk pemeriksa maupun Kejaksaan Agung atau KPK. Ini mengerti nggak bahwa seorang auditor kan disumpah, ya, harus taat pada apa yang disumpahkan. Kalau dia mengatakan ada kerugian seperti yang nggak ada, kan berarti kan palsu sumpahnya. Nah, ini kan nggak sadar. Yang penting saya mau lancarnya kerjaan saya, jangan dihalang-halangi, bahasa dia gitu kan. Nggak boleh nih, ini terjadi nih, ya. Jadi juga mohon kesadaran lah ya, bahwa kalau memang nggak ada, udah selesai kan, ya kan. Harus kecuali kalau memang ada duit penegak hukum di sana lain itu ya. Negara rugi, gue juga rugi gitu. Ini negara rugi, negara nggak rugi, maksa harus ada rugi. Ini masalah kita. Artinya ya kesadaran ya. Jadi kesadaran hukum itu tidak hanya karena menjalankan kekuasaan dengan hukum, tapi juga mematuhi ketentuan hukum dan dibalik ya. Demikian tambahan saya. Baik, Bapak Gatot melihat apa kira-kira rekomendasi yang Bapak bisa berikan agar kita bisa mengurangi nih tingginya korupsi di sumber daya alam kita? Kalau dari aspek ya, kami karena di auditor, yang pertama tentu instruksi ke dalam keahlian kami, ya walaupun memang keahlian kami di bidang apa namanya accounting dan auditing, tetapi juga pelatihan untuk bidang yang memang sesuai dengan yang auditi itu juga perlu ditingkatkan. Jadi
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam konteks auditornya itu sendiri. Ya, kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Prof. Romli, jadi memang kalau dulu almarhum Pak Gandhi itu mengatakan bahwa integritas itu adalah mahkota suatu pengawasan. Jadi tanpa integritas, ya nggak tahu kemana. Saya dulu waktu masih aktif, saya selalu bilang sama staf saya, kalau kamu meriksa, jangan pernah zolim sama yang kamu periksa. Karena apalagi menyangkut korupsi, maka kalau zolim, kamu akan disumpah oleh keturunannya. Hati-hati, itu aja. Karena tidak ada yang lain selain itu. Kedua, kita juga kan ada istilahnya quality assurance ya, dan quality control untuk menjamin hasilnya itu. Tapi bagaimana ini dilaksanakan? Bagaimana independensi? Kembali tadi yang disampaikan oleh Prof. Independensi kita bisa kita jaga nggak nih? Gitu loh. Jangan sampai kita bagian dari apa? Jadi sub daripada yang meminta audit kita. Siapapun yang minta, apalagi BPK, sudah jelas itu independen karena setara dengan yang lain dibandingkan kalau yang lain gitu ya. Nah ini saya rasa bagian atau hal-hal yang mungkin bisa kita tingkatkan supaya kedepannya ya bukan hanya sumber daya alam, bagaimana tata kelola usaha kita di dalam segala bidang itu semakin baik dan semakin akuntabel. Baik, ini sekaligus juga menjadi closing statement dari Pak Gatot bahwa integritas adalah mahkota pengawasan. Dan selanjutnya ke Prof. Alfi, kira-kira apa yang bisa diberikan rekomendasi untuk mengurangi korupsi SDA? Kalau saya lihat gini, apakah penegakan hukum itu dalam rangka problem solving? Atau seperti aparat penegak hukum itu bicara kalah menang? Ini saya rasa kalau penegakan hukum itu bicara kalah menang, saya teringat bimbingan dari Prof. Romli Alfi, kalau berperkara itu bukan bicara kalah menang, tapi dalam rangka untuk problem solving. Tapi sekarang ini selalu kita bicara kalah menang gitu. Bahkan ada mata kuliah di advokat itu teknik memenangkan perkara. Harusnya kan teknik bagaimana menyelesaikan perkara gitu kan gitu. Win-win solusi problem solving. Tapi ini yang bisa saya katakan. Mari kita kembali kepada tujuan hukum, yaitu untuk ketertiban, keadilan, kepastian dalam rangka mencapai kebahagiaan. Itu sebetulnya esensi dari penegakan hukum. Baik, jadi penegakan hukum bukan soal kalah menang, tetapi soal problem solving. Itu dari Prof. Alfi. Dan selanjutnya Prof. Romli. Kalau saya ya, sebagai closing statement ini dalam konteks kerugian ya, keuangan negara, ya artinya begini. Kalau kita bicara itu dari sudut aspek hukum, berarti kita memasuki wilayah disiplin lain, hukum keuangan, ya. Jadi kalau mau itu diperdalam ya semua penyidik ya dalam pidana umum maupun pidana tipikor harus menguasai hukum keuangan negara. Harus. Jangan dilepaskan itu urusan guru besar hukum administrasi negara. Dia harus menguasai sebelum dia meminta ahli yang auditor untuk menghitung sembari maksa gitu. Ya, udah nggak tahu ilmunya maksa lagi. Nah ini kebiasaan buruk kita ya, karena saya punya kekuasaan bisa maksa, istilahnya pidana upaya paksa kan. Upaya paksa bukan kepada maling, malah kepada petugas juga. Ini kan lucu kita ya. Jadi maksud saya kalau memang mau mengatasi berbagai masalah yang kompleks di Indonesia ini dalam segala aspek, kuasailah ilmunya. Ya kan, kalau bertanya pada ahlinya, jangan ahli jadi-jadian gitu. Ya, itulah closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kuasailah ilmunya, bertanyalah pada ahlinya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berikan pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan tadi diskusi kita juga menjadikan diskusi yang mencerahkan bagi sahabat Suara Kebenaran. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kita hari ini. Demikianlah diskusi Suara Kebenaran kali ini. Terus perbaharui informasi terkini di media sosial Suara Kebenaran dan ADR TV. Saya Anastasia Putri beserta Prof. Romli.
Kita ketemu lagi di episode yang lain. Sampai jumpa. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran.